lagi dengan saya Rahma. Jadi di pertemuan ke-7 ini, kelompok terakhir yaitu kelompok 5 sudah selesai mempresentasikan tentang format penilaian naskah atau skenario, logika bahasa, rasionalisasi data, dan juga resensi film yang berjudul Hope atau Wish. Proses-proses pembuatan naskah pada film dokumenter yang pertama yaitu membuat ide atau gagasan, yang kedua tema, yang ketiga riset atau survei, yang keempat sinopsis atau kerangka gagasan, yang kelima treatment, dan yang keenam penulisan skenario atau naskah. Logika bahasa sendiri sangat penting karena adanya logika akan membantu agar terhindar dari kesalahan berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwasannya bahasa adalah tanda bunyi yang dipakai setiap manusia di seluruh muka bumi sebagai alat komunikasi dalam kehidupan. Komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi, menjelaskan perilaku, menyatakan perasaan, dan mendalami atau mengajarkan sesuatu antara penutur dan mitra tutur. Rasionalisasi data dalam film dokumenter. Nah, rasionalisasi menurut istilah adalah pikiran dan pertimbangan yang logis yang cocok dengan akal. Dalam film perlu adanya pemikiran yang logis dari semua yang terlibat dalam pembuatan film. Data yang dikumpulkan sebelum dibuatnya film inilah yang sangat sulit untuk dilakukan, karena data tersebut harus logis, faktual, dan masuk akal ketika ingin melakukan dalam pembuatan film. Mari kita lanjut ke resensi film yang berjudul Hope atau Wish. Nah, film yang berasal dari Korea Selatan dirilis pada tahun 2013, berdurasi 122 menit dan mendapatkan rating 8,3 ini diangkat dari sebuah kisah nyata seorang gadis berusia 8 tahun bernama Nayong, mengisahkan tentang kehidupan seorang anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual oleh seorang pria berumur 57 tahun yang terjadi pada tahun 2008 di Korea Selatan. Sebagai penyuka film Korea, film ini termasuk dalam daftar list yang paling menyedihkan, yang paling membuat emosi itu selalu terombang-ambing gitu. Widih, bahasanya terombang-ambing. Ya, jadi sangat-sangat mengandung bawang gitu teman-teman. Walaupun sudah ditonton berkali-kali, tapi perasaan sedih, perasaan kasihan, perasaan marah, pokoknya emosionalnya itu masih terasa gitu walaupun ditonton berkali-kali gitu teman-teman. Nah, kejadian naas itu terjadi pada saat Im Sawon berangkat ke sekolah sendirian dan cuacanya pun sedang hujan. Dia bertemu dengan seorang pria mabuk di dekat sekolahnya. Nah, pria itu ingin berbagi payung dengannya. Nah, awalnya Sawon itu menolak ajakan pria tersebut, namun berakhir tragis di sebuah gedung. Nah, ia mendapatkan kekerasan fisik dan juga kekerasan seksual yang hampir merenggut nyawanya. Akibat kejadian tersebut, Sawon mengalami cacat akibat operasi pengangkatan anus dan juga usus besar. Nah, akibat yang paling fatalnya yaitu adalah Sawon mengalami trauma yang menyerang psikisnya. Nah, dia trauma melihat gang kecil, tidak mau berbicara dengan ayahnya, dan menghindari dari seorang laki-laki. Dia juga malu gitu, tidak mau bertemu dengan teman-teman yang di sekolahnya karena dia malu
kalau teman-temannya itu tahu cerita dia gitu, kalau dia mengalami hal ini gitu. Jadi dia hampir tidak mau pergi ke sekolah gitu karena malu dengan temannya. Berbagai cara ayahnya melakukan untuk bisa mendekat dengan dia, mengobrol dengan dia gitu, karena kan si Sawon ini trauma ya dengan laki-laki gitu. Jadi dia nggak mau deket-deket sama laki-laki karena kejadian itu gitu. Jadi ayahnya itu melakukan berbagai cara supaya dia mau mengobrol lagi gitu dengan ayahnya. Jadi ayahnya itu menyewa sebuah apa sih, kayak kostum badut yang berbentuk kokomong, kartun kokomong gitu, karena dia sangat suka kartun tersebut gitu. Jadi akhirnya membuahkan hasil yang baik, akhirnya dapat kembali tersenyum anaknya dengan cara yang dilakukan oleh ayahnya itu gitu. Tapi yang paling gregetnya itu pada saat di persidangan gitu. Jadi si pelaku ini hukumnya itu sangat mengecewakan gitu. Kalau kalian nonton ya, hukum terhadap pelakunya itu sangat kurang pantas untuk diterima oleh korban gitu. Hukumnya berapa ya, saya juga hampir lupa gitu. Pokoknya sangat nggak pas aja gitu. Terus si pelaku juga beralaskan tentang kejiwaannya atau karena dia mabuk, jadi ya gimana gitu. Pokoknya endingnya itu terhadap pelaku sangat kurang, sangat mengecewakan sih. Itu juga yang membuat emosi penonton jadi ikut merasakan kekecewaan karena hukuman yang didapat oleh pelaku sangat tidak sepadan gitu. Itu saja yang resensi dari film Hope ya. Kalian bisa tonton sendiri dengan jelas supaya kalian juga bisa merasakan kesedihan, emosional dan lain-lainnya gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nantikan pertemuan berikutnya di minggu depan. Bye bye. How much I liked you, but I watch your eyes as she walks by.